Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Novianti dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan tentang routing dinamis dengan menggunakan 3 router dan 6 PC. Menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama itu buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian, siapkan 3 buah router yang akan digunakan. Kemudian, 3 buah switch. Kita rapiin dulu. Kemudian, kita akan menggunakan 6 buah PC. Ini bisa PC juga bisa. Selanjutnya kita akan menggunakan kabel straight through untuk menghubungkan antara switch dengan PC terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menghubungkan router dengan switch juga kita menggunakan kabel straight through. Kemudian untuk menghubungkan antara router 3 ini, kita menggunakan kabel serial DT. Untuk menghubungkan antara router 1 atau router A dengan router 2 atau router B ini, kita menggunakan serial 2/0. Dan untuk menghubungkan antara router kedua ini atau router B ini, kita menggunakan serial 3/0 dihubungkan dengan serial 3/0. Selanjutnya, kita klik router, kemudian config, dan untuk menghubungkan antara LAN atau ini kita memilih path header Ethernet 0/0 atau 0/0. Kemudian kita on kan. Kemudian kita akan menyalakan atau mengaktifkan serial 2/0. Kemudian kita dapat meng-close-nya.
Kemudian kita akan melakukan pada router B ini. Lakukan hal atau step yang sama. Karena pada router kedua ini atau router B ini terhubung dengan router pertama itu menggunakan serial 2/0, maka dari itu serial 2/0 ini diaktifkan atau di-on-kan, dan serial 3 pun sama. Karena serial 3/0 ini menghubungkan router kedua atau router B ini dengan router ketiga atau router C ini. Kita aktifkan, kemudian kita close. Kemudian juga pada router C ini kita on-kan ya. Fast adder 0/0. Kemudian di serial 3/0 juga. Karena menghubungkan antara router C ini dengan router B. Jadi di on, kemudian close. Selanjutnya kita akan memberikan IP pada router. Pertama kita klik router, kemudian CLI. Kita akan memberi nama kepada router ini yaitu router A. Maka dari itu kita akan memasukkan perintah, yaitu hostname A, kemudian enter. Selanjutnya kita akan memberikan IP dengan perintah kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan IP-nya. Kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Kemudian masukkan subnetmasnya 255.255.255.0. Kemudian enter ya. Kemudian untuk menghubungkan antara router A dengan router B, kita ketikkan INT SE2/0. Maka selanjutnya enter. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. 0. Kemudian kita enter. Kemudian kita exit. Untuk PC-PC di bawah ini mendapatkan IP secara otomatis atau dinamis, maka kita harus memasukkan perintah yaitu IP DHCP A, dan enter. Masukkan selanjutnya itu network. Kita masukkan IP address pada router A 192.168.1.1. Selanjutnya selanjutnya kita akan mengetikkan default yang ada pada router A.
Kemudian kita close terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada PC untuk melihat IP-nya, apakah sudah masuk atau belum. Kemudian kita pindahkan yang awalnya di static menjadi add ke DHCP. Tunggu sebentar. IP secara dinamis sudah terisi otomatis karena kita menggunakan routing dinamis atau kita menggunakan DHCP. Setelah itu kita close dulu. Kemudian kita cek IP yang ada pada PC selanjutnya. Desktop configuration DHCP. Secara otomatis IP address, subnet dan juga default gateway sudah terisi. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada router B. Pada CLI, pertama kita akan memberikan nama dengan perintah hostname B. Untuk lainnya kita menggunakan interface EVA 0/0. Kemudian kita enter dan masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.255.0. Kita lanjutkan pada routernya, kita masukkan INT SE 2/0 untuk menghubungkan antara router B dengan router A. Kita menggunakan IP address 192.168.2.2. 255.255.0. Kemudian enter. Oke, ada yang salah. Maaf. Masukin IP address-nya. Hubungkan antara router B dengan router C, kita menggunakan interface-nya SE3/0. Karena itu kita ketikkan masukkan IP address-nya. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi secara DHCP untuk memberikan IP secara otomatis kepada PC-PC yang ada di bawah ini. Pada itu kita masukkan perintah IP DHCP router B. Ini ternyata kok ada yang salah. Enter, kita ketikkan network.
3.1. Kemudian enter. Kita close terlebih dahulu ya. Kita akan mengecek apakah sudah ada apa belum. Maka dari itu secara otomatis IP yang ada pada router B ini akan terisi. Seperti ini. Kita akan cek pada PC yang keduanya. Desktop, IP configuration, kita pindahkan ke DHCP. Tunggu. Maka IP secara otomatis telah terisi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada router C. Kita klik router C. Kemudian CLI. Kita berikan nama ya. Hostname. C. Kemudian kita masuk ke interface 0/0. Selanjutnya kita masukkan IP address. No. Selanjutnya kita akan masuk ke agar router C dengan router B terhubung, maka kita masuk interface SE3/0. Kita enter, masukkan IP address-nya 168.4 2 dan 255.255.0. Kita exit. Selanjutnya kita akan memberikan IP secara otomatis kepada PC yang ada di router C. Kita masukkan perintah IP DHCP pool router C, kemudian kita enter. Kita masukkan network 192.168.5.0 255.255.255.0. Router. Kemudian kita cek apakah sudah ada pada PC-nya IP secara CP. Oke, IP telah diberikan secara otomatis oleh router. Kita cek pada PC yang kedua pada router C. CP. Oke. Di sini sudah ada IP 192.168.5.3. Kita akan mencoba mengecek apakah sudah terhubung atau belum. Sini kita akan cek terlebih dahulu antara PC yang berada di router yang sama. Oke, ternyata di sini sudah successful. Selanjutnya kita akan cek yang ada di PC B.
successful juga, dan di PC C successful juga. Setelah itu kita akan cek apakah PC yang ada di router A terhubung dengan PC yang ada di router B. Begitupun juga dengan PC yang ada di router C. Kita cek dulu violet. Oke, di sini kita violet. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasinya lagi. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi agar PC yang ada pada router A dapat mengirim pesan atau terhubung dengan PC yang ada pada router B ataupun yang ada pada PC ataupun pada PC yang ada berada pada router C. Pertama kita klik router A, kemudian kita ke CLI, enable, contact, kemudian kita ketikkan router live, kemudian enter, network, kemudian enter. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router A dan router B. Tadi sebelumnya kita memasukkan IP LAN-nya. Sekarang kita akan menghubungkan antara router A dan router B. Kita akan mengetikkan 192. Kemudian kita enter. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada router B. Kita enable stay. Kita masuk ke router lead, kemudian network, kita di sini akan memanggil IP yang ada pada router A agar router B ini terhubung dengan router A. Kemudian agar router B dan router C ini terhubung, kita akan memanggil IP yang ada pada router C. Network 4 titik. Nah, kita enter. Close terlebih dahulu ya. Kemudian kita pindah di router C. Kita exit dulu. Di sini kita akan menghubungkan antara router C dan router B ya, dengan memanggil IP yang ada pada router B. Oke, kita enter. Kita hapus dulu. Sekarang kita cek. Setelah dicek di PC yang ada pada router A ke
PC yang ada pada router C ini menandakan successful, yang berarti pada router pada yang berarti PC yang ada pada router A ini dapat terhubung atau dapat mengirim pesan kepada router B. Selanjutnya kita akan cek